Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang soal-soal AKM, yaitu soal asesmen kompetensi minimum. Untuk soal AKM ini ada di pusmenjar.kemdikbud.go.id. Untuk soal-soal AKM yang ada di Pusmenjar ini ada beberapa level ya. Ada level 1, level 2, level 3, level 4, level 5 dan juga level 6. Kemudian di Pusmenjar sendiri terdapat beberapa soal AKM yang sudah tertata berdasarkan levelnya. Soal AKM yang akan diujikan adalah tipe soal yang berhubungan dengan pertama numerasi, kemudian yang kedua adalah tentang literasi, di mana literasi ini terbagi atas literasi teks fiksi dan juga literasi teks informasi. Untuk teks informasi berarti pada literasi tersebut terdapat pengetahuan yang akan diambil. Untuk yang teks fiksi berarti tentang cerita fiksi. Oke, ini adalah tampilan dari pusmenjar.kemdikbud.go.id /AKM. Untuk isinya ada beberapa video tentang AKM, yaitu tentang kebijakan asesmen nasional, asesmen kompetensi minimum, kemudian tentang asesmen nasional sendiri, kemudian tentang protokol kesehatan dan kepesertaan AKM. Kemudian di bagian bawah ada numerasi, literasi teks fiksi, kemudian ada literasi teks informasi. Dan untuk level pembelajarannya ada level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, level 6. Nah, ini adalah soal-soal pada numerasi level pembelajaran 1, level 1. Jadi ada bilangan, ada geometri, ada pengukuran, dan juga ada aljabar. Di sini ada contoh memahami bilangan caca maksimal 3 angka. Di sini ada satu soal. Nah, di sini dicontohkan soal dalam bentuk pilihan ganda kompleks. Nah, seperti ini. Jadi di situ ada papan tulis, terdapat angka 107, 254, 371, 245, 335. Kemudian pertanyaannya adalah Desi ingin mengambil beberapa kartu bilangan dengan nilai angka satuannya lebih kecil dari 5. Kartu-kartu apa saja yang dapat diambil oleh Desi? Nah, di sini ada pilihan gandanya karena tadi pilihan ganda kompleks ya. Jadi dia harus memilih pilihan ganda tersebut tidak dalam bentuk ABC tapi dalam bentuk bangun datar. Nah, misalkan dia ingin memilih 107, maka dia harus memilih yang bentuk lingkaran. Begitu pula selanjutnya. Kita lihat pada numerasi kelas 7 dan kelas 8. Nah, di sini juga terdapat bilangan, geometri dan pengukuran, kemudian aljabar, data dan ketidakpastian. Kita buka satu ya. Ini misalkan. Nah, di sini ada soal dalam bentuk pilihan ganda, kemudian uraian. Di sini nomor 3 uraian lagi,
kemudian uraian lagi, pilihan ganda kompleks, dan selanjutnya. Nah, untuk kunci jawaban bisa kita cek di kotak yang berwarna merah di sini. Jadi di sini bila diklik maka terdapat kunci jawabannya begitu. Untuk yang uraian juga seperti itu. Nah, ini bila kita klik maka terdapat kunci jawaban dari soal yang ada di atasnya. Ini untuk contoh dari numerasi SMP. Nah, ini untuk numerasi level kelas SMA, jenjang SMA ataupun SMK. Jadi ada geometri dan pengukuran, kemudian aljabar, dan juga data dan ketidakpastian. Misalnya di sini ada soal uraian, jembatan rangka baja adalah struktur jembatan yang terdiri dari rangkaian batang-batang baja yang dihubungkan satu dengan yang lainnya. Nah, di situ ada gambarnya. Kemudian ada tipe-tipe untuk membuat jembatan rangka batang tersebut. Ada tipe Pratt, ada tipe Howe, ada tipe Warren, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, untuk menerapkan desain jembatan tipe Warren dibutuhkan tambahan rangka baja pada sisi jembatan sepanjang berapa meter. Jadi untuk tipe soal ini adalah tipe soal uraian. Jadi dia harus menguraikan jawabannya untuk tambahan rangka baja pada sisi jembatan. Kemudian untuk mengecek jawaban, diklik saja di sini kunci jawaban atau pembahasan begitu. Kita coba buka untuk literasi teks fiksi. Nah, ini untuk literasi teks fiksi, yaitu ada menemukan informasi, memahami, mengevaluasi, dan merefleksi. Kita buka satu, yaitu menemukan informasi tersurat, siapa, kapan, dan di mana. Nah, di sini ada contoh soal pilihan ganda kompleks. Terdapat ada beberapa adegan ya, terdapat bacaan tentang adegan 1, adegan 2, adegan 3, adegan 4, dan kemudian pertanyaannya adalah apa yang dituduhkan Bagong kepada Petruk hingga Bagong akan melaporkannya ke Semar. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini maka harus membaca terlebih dahulu atau melakukan literasi, di mana literasi ini terdapat dua jenis, ada literasi fiksi juga ada literasi teks informasi. Untuk Bagong dan Petruk ini merupakan literasi fiksi. Nah, untuk mengecek kunci jawaban tinggal diklik saja kunci jawabannya, pilihan 2 dan 3. Mengapa jawabannya ada 2? Karena pertanyaan ini merupakan pilihan ganda kompleks, di mana pilihan ganda ini jawabannya bisa lebih dari satu jawaban. Kemudian kita coba untuk literasi teks informasi. Kita coba satu pertanyaan. Nah, untuk literasi teks informasi ini tentu isinya adalah tentang bacaan yang memberikan informasi atau memberikan pengetahuan. Contohnya di sini ada poster tentang UMKM menopang ekonomi Indonesia. Kemudian ada bacaannya terlebih dahulu.
Kemudian baru dari beberapa informasi tersebut, maka ada pertanyaan berdasarkan informasi yang terdapat pada infografis tersebut. Klik pada kolom benar atau salah untuk tiap pertanyaan berikut ini. Nah, kalau ini jenis pertanyaannya adalah tentang benar atau salah. Jadi tinggal diklik mana yang benar, mana yang salah saja. Misalkan pertanyaan yang pertama, pemerintah mendorong pertumbuhan UMKM melalui pemberian subsidi pajak. Bila benar, maka kita klik yang benar. Bila salah, ya kita klik yang salah. Untuk mengecek kunci jawabannya, untuk mengecek hasilnya, jawaban pembahasannya, maka ini diklik kunci jawaban. Nah, di sini ada beberapa jawaban versi Pusmenjar, yaitu yang pertama, pemerintah mendorong UMKM melalui pemberian pajak. Nah, ini jawabannya adalah benar begitu. Nah, cukup sekian untuk tipe-tipe soal AKM yang ada di pusmenjar.kemdikbud.go.id. Ada level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, dan level 6. Jadi bisa kita lihat beberapa tipe soalnya sesuai dengan kelas dan juga levelnya. Semoga tayangan ini bermanfaat, dan jangan lupa like bila suka tentang informasi ini. Kemudian jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan info-info berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.